Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like dan subscribe saya ucapkan terima kasih. Dan saya doakan semoga diberkahi keselamatan dunia dan akhirat. Di dunia yang penuh dengan tantangan dan pergumulan, keyakinan akan perlindungan ilahi sering menjadi penyejuk bagi jiwa yang bersedih. Dalam ajaran Islam, konsep Khodam Bismillah menjadi cahaya harapan bagi banyak orang. Menawarkan tidak hanya perlindungan dari kejahatan, tetapi juga petunjuk spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 10 tanda yang menunjukkan seseorang dijaga oleh Khodam Bismillah dari jenis malaikat. Namun sebelumnya, sempatkanlah walau hanya menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama, mendapat perlindungan dari kejahatan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 255, Allah menawarkan perlindungan dari segala kejahatan melalui ayat kursi. Hadits yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah dari Abu Umamah, Rasulullah bersabda bahwa barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga, kecuali kematian. Banyak praktisi spiritual mengalami rasa aman dan terlindungi saat rutin membaca doa atau ayat suci, dan ini merupakan tanda bahwa seseorang dijaga oleh Khodam Bismillah. Perlindungan ini menjadi salah satu tanda bahwa seseorang memiliki Khodam yang senantiasa menjaga dari segala bentuk bahaya dan gangguan. Keberadaan Khodam ini seringkali dirasakan oleh mereka yang mendekatkan diri kepada Allah melalui doa dan zikir, memberikan rasa aman dan ketenangan hati dalam menghadapi berbagai situasi. Kedua, memiliki kemampuan membuat keputusan yang bijak. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286 menyatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Rasulullah bersabda, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemampuan membuat keputusan yang bijak seringkali didasarkan pada kesadaran diri dan kecerdasan emosional yang dapat ditingkatkan melalui praktik spiritual dan doa. Orang yang dijaga oleh Khodam Bismillah biasanya memiliki intuisi yang kuat dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Dengan bimbingan spiritual, mereka dapat melihat berbagai aspek kehidupan dengan lebih jernih dan menentukan langkah yang tepat untuk kebaikan diri dan orang lain di sekitarnya. Ketiga, keberuntungan dalam kebaikan. Dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96, Allah berjanji bahwa penduduk negeri yang beriman dan bertakwa akan dibukakan berkah dari langit dan bumi. Hadits riwayat Tirmidzi menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai kekhawatiran utamanya, Allah akan membuat hatinya kaya dan urusannya menjadi teratur. Psikologi positif juga menunjukkan bahwa memiliki pandangan positif dan bersyukur dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik seseorang. Khodam Bismillah diyakini membawa keberuntungan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam kebaikan. Mereka yang memiliki Khodam ini seringkali mengalami kemudahan dan berkah yang melimpah, baik dalam urusan dunia maupun akhirat, sebagai manifestasi dari perlindungan dan bimbingan spiritual. Keempat, memiliki kemampuan membaca maksud tersembunyi. Al-Quran Surah An-Nur ayat 35 menyatakan bahwa Allah adalah cahaya langit dan bumi, memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Orang yang memiliki keterhubungan spiritual yang kuat, seringkali dapat merasakan maksud tersembunyi dan mendapatkan petunjuk melalui firasat, suatu tanda bahwa mereka dijaga oleh Khodam Bismillah. Kemampuan ini seringkali muncul sebagai intuisi atau perasaan yang kuat mengenai suatu hal sebelum hal tersebut terjadi. Dengan adanya Khodam, seseorang dapat membaca tanda-tanda yang diberikan oleh Allah, membantu mereka menghindari bahaya atau membuat keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, kejernihan hati dan pikiran. Surah Asy-Syams ayat 9-10 menyatakan bahwa keberuntungan bagi mereka yang membersihkan jiwa dan kerugian bagi yang mengotorinya. Ulama berpendapat bahwa kejernihan hati diperoleh melalui zikir dan muhasabah, introspeksi. Sementara praktik meditasi dan mindfulness telah terbukti meningkatkan kejernihan pikiran menurut ahli sains. Khodam Bismillah membantu dalam menjaga kejernihan hati dan pikiran,
membimbing individu untuk selalu introspeksi dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih, seseorang dapat menjalani hidup dengan lebih tenang dan fokus, serta mampu menghadapi tantangan dengan kebijaksanaan. Keenam, mudah terkabulnya doa. Dalam surah Ghafir ayat 60, Allah berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagi kamu." Rasulullah bersabda bahwa doa adalah ibadah, seperti diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Banyak yang merasa doanya lebih cepat terkabul ketika memiliki hubungan spiritual yang kuat, tanda adanya hodam bismillah yang membantu. Doa yang terkabul dengan mudah menunjukkan adanya intervensi ilahi melalui hodam. Mereka yang memiliki hodam seringkali merasakan keajaiban dalam hidup mereka dengan permohonan yang dijawab dengan cepat dan tepat, menunjukkan kedekatan mereka dengan Allah. Ketujuh, kemampuan menjadi pemimpin. Surah Al-Imran ayat 159 menyebutkan bahwa rahmat dari Allah membuat Nabi Muhammad berlaku lemah lembut terhadap para sahabatnya. Hadits riwayat Bukhari menyatakan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Kepemimpinan yang efektif seringkali berasal dari sifat empati dan kebijaksanaan yang dapat diperoleh melalui pendekatan spiritual. Hodam Bismillah memberikan bimbingan dalam kepemimpinan, membuat seseorang mampu menginspirasi dan membimbing orang lain dengan hikmah. Pemimpin yang memiliki hodam ini biasanya memiliki pengaruh positif yang besar, mampu membawa perubahan dan kebaikan bagi komunitasnya. Kedelapan, kemudahan dalam urusan. Al-Quran Surah Al-Lail ayat 4-7 menggarisbawahi prinsip bahwa Allah akan memudahkan jalan untuk kebaikan bagi yang memberi dan bertakwa. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya amal itu tergantung niat, dan sesungguhnya setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang telah diniatkan." Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Para guru sufi mengajarkan tentang pentingnya niat dan tawakal dalam meraih kemudahan hidup. Hodam Bismillah memberikan kemudahan dalam segala urusan, baik besar maupun kecil. Mereka yang memiliki hodam ini seringkali merasakan kelancaran dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, sebagai tanda bahwa Allah memudahkan jalan mereka melalui bimbingan spiritual. Kesembilan, rasa penasaran yang tinggi. Dalam surah Taha ayat 114, Allah berfirman, "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu." Rasulullah bersabda bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasa penasaran dan keinginan untuk belajar adalah kunci untuk pengembangan diri dan kemajuan menurut ahli pendidikan. Hodam Bismillah menanamkan rasa penasaran yang tinggi dalam diri seseorang, mendorong mereka untuk terus belajar dan berkembang. Keinginan untuk mencari ilmu dan memahami hal-hal baru ini merupakan tanda bahwa mereka mendapatkan bimbingan ilahi melalui hodam. Kesepuluh, lingkungan yang terjaga, yakni bersahabat dengan orang soleh. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 119 menyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar." Rasulullah bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti pembawa minyak wangi dan tukang pandai besi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lingkungan sosial yang positif dan suportif dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap perilaku dan kesejahteraan individu menurut ahli sosiologi. Hodam Bismillah membantu seseorang dalam memilih dan menjaga lingkungan pergaulan yang baik dan positif. Bersahabat dengan orang-orang soleh membawa berkah dan pengaruh positif, serta menjaga seseorang dari pengaruh negatif dan membantu mereka tetap berada di jalan yang benar. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.